Partai Golkar kembali menegaskan dirinya tetap berada di luar lingkaran pemerintahan jika Jokowi JK dilantik menjadi presiden. Namun Golkar tetap akan mendukung program pemerintah yang dinilai baik. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri terkait koalisi Partai Golkar jika pasangan Jokowi JK dilantik menjadi Presiden RI semakin kurang jelas. Abu Rizal menginginkan Golkar berada di luar pemerintahan, namun Ical menolak menyebut sikap itu dengan istilah oposisi. Abu Rizal lebih suka menyebut Golkar sebagai partai penyeimbang, yang berarti Golkar tidak akan mutlak menjadi oposisi atau sepakat dengan koalisi Merah Putih, sebab terbuka kemungkinan bagi Golkar akan mendukung pemerintahan Jokowi JK. Kalau Jokowi JK diputuskan maju, maka Golkar akan berada di luar pemerintahan. Saya tidak mau call oposisi, tidak mau bilang oposisi karena dalam sistem kita Pancasila ini tidak ada oposisi yang ada di dalam luar pemerintahan. Gitu. Jadi kalau bagus kita terima, kalau tidak bagus kita tolak. Begitu. Artinya masih terbuka chance misalnya Golkar nanti berada di luar pemerintahan jika memang kebijakan pemerintah ternyata bagus di mata Golkar, berarti Golkar bisa membantu ya? Tentu, jadi namanya saya katakan penyeimbang. Kalau itu berbeda dengan prinsip di diri Golkar, maka tentu Partai Golkar akan menolaknya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan satu pengalihan subsidi dari subsidi kepada barang menjadi subsidi kepada orang, Golkar akan mendukungnya. Gitu. Karena bagus kan begitu. Tapi kalau misalnya mau ada sesuatu yang berbeda dengan satu pendapat Golkar, ya kita kemudian tentu kita akan mencoba untuk mengingatkan hal itu. Ketidakjelasan sikap Abu Rizal ini soal posisi Golkar pasca pelantikan presiden nanti merupakan buntut dari kisruh internal Golkar yang kian meruncing. Sejumlah elit Golkar menuntut percepatan Munas untuk mengganti Abu Rizal. Abu Rizal dinilai tidak memiliki intuisi koalisi yang tepat. Agung Laksono dan 7 petinggi Golkar lainnya mendesak pelaksanaan Munas dipercepat menjadi bulan Oktober 2014. Sementara ARB sendiri mengatakan Golkar merupakan partai yang demokratis sehingga akan menampung semua pendapat. Namun ada sanksi bagi kader yang tidak menaati hal yang telah menjadi keputusan partai. Jadi tadi malam saya jelaskan pada Pak Agung dan Pak Agung mengerti tentang itu. Dan saya berikan waktu kepada Pak Agung untuk memberikan penjelasan kepada pers bahwa dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh saya. Sudah saya jelaskan bahwa siapapun yang kalau berbeda pendapat tentu dibolehkan dan saya orangnya sangat demokratis. Tapi setelah keputusan diambil, maka semua orang dalam organisasi itu harus tunduk pada keputusan itu. Sejak musim Pilpres 2015 berlangsung, sedikitnya sudah 10 kader terbaik Golkar dipecat. Mereka dipecat karena dianggap pendukung Jokowi JK dalam Pilpres 2015 dan mendorong percepatan Munas untuk mengganti posisi Ketua Umum. Mereka-mereka yang dipecat antara lain Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Yoris Raweyai, Ketua DPP Golkar, Leona Baban, Wakil Sekjen Golkar, Maijen TNI Purnawirawan Jasri Marin, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Mereka dipecat karena mendorong percepatan Munas Golkar yang seyogianya berlangsung pada tahun 2015 dipercepat menjadi tahun ini. Sementara itu, beberapa kader lainnya dipecat karena menolak pendukung Prabowo Hatta dalam Pilpres 2015 lalu. Mereka adalah Agus Kumuyang Kartasasmita, Ketua DPP Golkar, Nusron Wahid, Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, Andi Sinulinga, Ketua DPP Golkar, Pumpida Hidayatullah, anggota fraksi Golkar, Indra J. Piliang, Kepala Litbang Golkar, dan Adnan Saleh, Ketua DPD Golkar Sulbar. Tim Liputan Berita 1.